my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up, all of you. Now, wake. Come. What are we doing? We're praying. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita merayakan hari Pantekosta, di mana tercurahnya Roh Kudus atas semua anak-anak yang percaya kepadanya. Dan kami percaya kejadian itu terus ada sampai hari ini. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau sambut Dia dengan segala kemenangan, dengan segala apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Dia Yesus yang akan mencurahkan kuasa-Nya atas kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Dengan apa yang ada dalam hidup kita, Dia mau membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari tinggikan Dia, muliakan Dia dengan suaramu. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, puji Tuhan. Kau siap membaptis kami dengan kuasa Tuhan. Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Kudus, Engkau. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus. Amin. Kuasa, layak dipuji, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Engkau lah Allah yang layak kami Amin, amin, amin. layak kami puja. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
pada saat yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah, oh Tuhan Yesus, memelihara kami. Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Di kesempatan yang indah ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari Pantekosta, seperti yang Bapak Ibu lihat dalam tayangan video. Ada kuasa yang akan menaungi kita. Kita menjadi bersemangat memuji Tuhan dengan penuh kekuatan kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau nyalakan api kita. Kita mau bersemangat di dalam Tuhan kita. Haleluya. Nyalakan apimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bebaskan kita. Kita mau puji Dia dengan segala kekuatan kita. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut tak terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Amin. Akan terhenti, berlari sampai akhir. Seperti namanya, sungguh aja namanya. Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Baca kami dengan hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di setiap hati kami. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru. Jalan ya Roh
yang menawan dan suci. Menawan dan suci. Kami rindu mendekat. Roh Kudus manis dan menolong
kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu keperluan kami. Puaskan kami di dalam firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menikmati kemenangan dalam hari raya Pantekosta. Di sana Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada setiap orang percaya, dan itu pun menjadi kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami, dan isi setiap hati kami dengan seluruh kebenaran. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kekudusan Allah menaungi hamba-Mu sehingga firman-Mu itu ada, hadir, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara rindu firman Tuhan? Saudara rindu firman Tuhan? Haleluya. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ketua PGL Bapak Pendeta Agung Santoso. Dengan kasih kami persilakan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Orang yang dibakar dengan api Roh Kudus itu semangatnya berlipat ganda. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu, ini ibadah kasih kami yang kedua. Jadi luar biasa, dari sana belum tuntas langsung lari ke sini. Dan saya tahu bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, sudahkah kita menerima meterai Allah? Haleluya. Haleluya. Sudah 10 hari tempat ini sudah ada doa. Dan Bapak Ibu pasti merasakan gelora kehadiran Tuhan. Saya di tempat duduk saya menikmati suasana rohani. Ketika kita memuji Tuhan, salah satu dampak indikator ketika Roh Kudus bekerja dan bergerak di dalam hidup kita adalah kelepasan terjadi. Amin. Yang amin baru 3 orang. Kelepasan terjadi. Amin. Kelepasan dari apa? Zona kenyamanan kita saat kita menyanyi dan memuji. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika tabut Tuhan itu harus berpindah menuju ke kota Daud. Apa yang dilakukan Daud? Dia menari dengan sekuat tenaga. Ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu-pintu sendi-sendi penjara terlepas. Sehingga mereka berdua mengalami yang namanya mujizat, kelepasan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita dimeteraikan menjadi milik Yesus dan Roh Kudus adalah sealnya, apa yang terjadi? Kuasa yang Yesus kerjakan dalam diri kita akan terbukti dalam diri kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya kepengen maju Bapak Ibu, cuman karena di video, tidak apa-apa boleh maju ya. Oke, terima kasih. Kok kayaknya adoh soalnya. Saya kepengen melihat bagaimana panjenengan semua itu mengalami yang namanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika panjenengan mendengar firman, ketika ada api yang sedang menyala di roh dan batinmu, hatimu menggelora, itulah kuasa Roh Kudus. Ketika engkau datang dalam ibadah, biasa-biasa saja, tanda-tanda besar. Siapapun yang khotbah, siapapun yang menyampaikan firman, siapapun yang well, tetapi ketika Anda berada dalam zona dengan Tuhan, tidak peduli musiknya balas, nggak connect
saya menyanyi, saya mesti tergerak hati saya. Kenapa? Untuk menari, karena saya tahu saya milik Yesus. Saya telah dimeteraikan menjadi milik Yesus. Otomatis saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sekalipun para sepuh jemaat Alpha Omega, Yosua sampun sainggilis sweet 17 gitu ya. Sweet kan? Nah ini saya tahu panjenengan semua masih semangat. Orang-orang senior yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini kita semua siap pada anugerah Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Anak sekolah minggu, haleluya. Efesus yang pertama 13 dan 14. Kawula badhe ngapunten maosaken dumateng kita sedaya Bapak Ibu. Para sepuh saged maos dateng sabdanipun Gusti. Monggo jumeneng wong ngaten nggih, monggo. Kita berdiri semua, bahasa kita ketiga stand up please. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 1 2 3. Di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Sebelum duduk, who in here belongs to Jesus? Siapa di sini milik Allah, milik Yesus? Angkat tangan. Amin. Siapa milik Yesus? Saya. Saya milik Yesus. Saya milik Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bukan karena saya tetap merasa muda, sekalipun usia sudah setengah abad ya. Tetapi kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Kita sama-sama muda. Sekalipun panjenengan yang sudah Yosua, yang paling tua di sini umur berapa, Bapak Ibu? Ada yang 70? 75? 90 mana? 90? Punti? Waduh, saya salami dulu supaya saya juga berbahagia di sini. Puji Gusti. Iya. Lek undang Mas Agung ya gini nih, saya nggak bisa diem di mimbar. Karena ketika saya diajar Tuhan untuk melayani di Papua selama kurang lebih 5 tahun, harus melayani kakak di lapangan-lapangan terbuka, saya nggak pernah berhenti di atas panggung, mesti kadang saya harus turun. Dan saya tahu bahwa panjenengan, karena ketika saya berhadapan dengan panjenengan yang diberkati Tuhan, saya diberkati. Ketika panjenengan senyum dengan saya diberkati. Tapi ketika panjenengan pelototin saya menjadi takut. Coba kiri kanan, lihat salam kiri kanan, kau orang yang diberkati Tuhan. Ya. Yang kedua, pasangan suami istri jangan salaman, peluk dulu. Kau kekasihku yang diberkati Tuhan. Lu kok isi kok bojone dhewe lo kok isi. Isi deh bojone uang lah, bojone dhewe lo. Coba Mas. Oh belum. Sudah. Coba. Engkau yang diberkati Tuhan. Ya. Belum orang wani. Berani. Coba. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ngapunten. Ketika kita mulai dengar firman Tuhan, firman itu melegakan kita. Ketika kita pulang dengan beban, berarti firman itu tidak ada yang memerdekakan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika firman itu ada sukacita di hati, bukan karena kau baik atau keiron, bukan. Tapi karena ada roh sukacita yang sedang bergerak di dalam Roh Kudus di dalam batin dan roh kita, itulah yang namanya kegerakan. Kegerakan itu bukan sekedar keajaiban air berubah jadi anggur, tetapi ketika panjenengan semangat memuji Tuhan, ketika panjenengan lidu-lidu dengkule ngadeg maneh, itu adalah mujizat. Ketika  tutup Pak Mantep yang dipanggil, tetapi Yesus Roh Kudus
Jadi keajaiban sebetulnya sudah terjadi dalam tiap-tiap keluarga. Tergantung daripada kita meresponi next level untuk kita naik lebih tinggi, menikmati mujizat dan anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau biasanya pendetanya semangatnya tidak seperti saya, karena berbeda. Bukan karena Pak Agung, tidak. Supaya Anda juga terus menyala. Karena udah doa 10 hari. Haleluya. Ketika saya diminta oleh beliau hamba Tuhan, Gembala jenengan, waduh saya doa dulu ya, karena ibadah saya juga jam 7. Turun mari. Belum selesai. Tetapi saya tahu bahwa saya doa dulu. Nah tak tinggal. Jam 8 pas. Wah, jam 8 pas Tuhan. Tolong saya. Saya jam gini, tabku ketinggalan. Balik mana? Ada apa nih Tuhan? Kok bisa? Saya merenungkan anugerah Tuhan. Tetapi api Roh Kudus tetap membara di dalam roh batin kita. Kita menjadi milik Allah. Kelepasan yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita tahu kita menerima karunia Tuhan, Mensewu, Gembala, Pak Gembala, nggak apa-apa ya? Mensewunya, saya sudah izin ya. Bapak Ibu, karena kalau saya khotbah tidak melihat jenengan itu rasanya gak jes gitu loh. Karena kenapa? Karena saya ini bukan sentral, bukan center. Jesus the center, betul ya? Jesus is the center, betul? Hanya Yesus sentral kita. Jadi jangan lihat pengkhotbahnya, pengkhotbah bisa berlalu. Makanya ada lagu tadi yang lama itu lah. Lagu yang terakhir, api Kristus sudah menyala. Lagu tadi kedua apa tadi? Pintu rahmatnya. Pintu rahmat. Kalau waktu saya kecil bukan pintu rahmat. Pintu surga telah terbuka bagi. Betul, kan pintu surga ya. Biasa salah. Surga gimana sih? Surga ya. Salah Pak Boy. Saya bener aku. Pintu surga telah terbuka bagi. Rasakan. Pintu surga terbuka. Bukan berarti surga kita badai dipenting Bali, sanes. Tetapi Wahyu pasal yang keempat itu berkata ketika Rasul Yohanes menerima pernyataan Tuhan, dia melihat, dia mendengar suara roh, melihat hal-hal yang sorga. Kalau panjenengan Roh Kudus hadir di dalam batin kita, Tuhan Yesus hadir dalam kemuliaannya, kerajaannya di keluarga kita, di pekerjaan kita, kita akan melihat hal sorga. Ingin kan? Kepingin kan? Lihat hal sorga? Bukan karena kita mati dipanggil sana, tidak. Tetapi kerajaan sorga di dalam Matius itu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Harus lihat jam, jangan sampai ngomong. Haleluya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Peringatan hari Pentakosta itu sebetulnya sudah disimbolkan, digambarkan di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel harus merayakan 7 kali 7 Sabat, 49 dan hari yang ke-50 yang disebut dengan Yobel. Ketika bangsa Israel itu 50 tahun, itu semua orang harus kembali ke milik pusakanya. Orang yang menjual tanahnya harus menerima kembali, dan orang yang membeli harus mengembalikannya. Kita perhatikan baik-baik. Ketika ini terjadi, apakah di hari Pentakosta itu terjadi? Terjadi. Kenapa? Kita sebelum mengenal Kristus adalah orang yang diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh pencurahan Roh Kudus, oleh darah salib Yesus Kristus, dan kegenapan segel Roh Kudus yang tercurah di dalam batin kita, Yobel 50 tahun, kita merdeka. Kita bebas. Bebas memuji Tuhan, bebas menyembah Tuhan. Tidak ada lagi tirai yang membatasi kita. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Yobel harus terjadi di tahun-tahun ini. Makanya di dalam kitab Yoel pasal 2, 28 sampai 20 sampai 30, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh manusia. Maka orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan. Artinya kita tidak lagi melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Bagaimana Yesus akan bekerja atas bumi ini. Kita tidak akan pernah ketinggalan. Akan dinamika perkembangan kerajaan surga terjadi di bumi. Kenapa? Karena visi Tuhan ditaruhkan kepada milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi sekarang kita milik Yesus. Bukan amin. Kita milik Yesus. Kasih salam kiri kanan. Semangat. Kita milik Yesus. Kita milik Yesus. Nah ini ada mbaknya di salam ini. Kita milik Yesus. Amin. Ini dengar firman begini. Kalau dengar firman amin. 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 Bahaya. Kenapa? Kita tegang dengan firman, urat leher tambah tegang, kita jadi ngantuk. Gina beneran. Jujur sampai sini dengar firman kadang ngantuk, angkat tangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aduh Pak Boy. Mentang-mentang gerejanya dowo ya. Meterai di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus 1, 13, 14 bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Yang pertama itu berbicara tentang kepemilikan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Kita akan baca ini bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19. Atau saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, para rawuh yang mendapat kasih karunia dari kuasa Roh Kudus dalam zaman-zaman akhir ini, sadarilah bahwa yang pertama, kalau jaminan itu adalah tanda kepemilikan. Surat ketika ada meterainya tidak bisa diganggukan. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, 10 hari menanti janji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, tidak bisa bergeser bahwa kita adalah milik Tuhan. Kepenuhan Kristus di dalam diri kita itu harus terjadi. Sekalipun ayatnya itu 13-14, kita terus menantikan kepenuhan itu seluruhnya. Bukan berarti kesempurnaannya Yesus itu masih kurang. Tetapi perhatikan, kesempurnaan, keseluruhan yang dimaksudkan adalah ketika kita hidup di dunia, kita sekolah. Betul ya? TK 2 tahun, naik ke SD 6 tahun, naik pinter 8 tahun. Maksudnya disenangi gurunya 8 tahun gitu ya. Naik ke SMP berapa tahun? 3 tahun. Apakah dia tidak sempurna? Anak kita sempurna enggak? Tetap sempurna karena ada pendidikan dasar, menengah, sampai ke atas, dan sampai kepada perguruan tinggi. Mereka sempurna di dalam jenjangnya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, hai engkau yang sempurna, berpikirlah demikian. Jika lain pikiranmu, Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Jadi kita ini kalau sudah tahu bahwa kita milik Kristus, pikirannya jok aneh-aneh. Orang Jepang bilang jok neko-neko. Kalau kita milik Kristus, tidak lagi kelakuan dunia, jadi kita lakukan kembali. Kenapa? Karena saya milik Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu adalah milik Kristus. Yes. We belong to God. Yes. Saya
senang kalau pengkhotbah tidak ditakuti oleh anak-anak. Karena Yesus itu loh, anak-anak deket, ya. Nek saya jadi pendeta diudeni arek-arek, saya nggak ikut teladan Yesus. Berarti anak takut sama saya, patut dipertanyakan. Mas Agung nyokot be. Yang kedua, jaminan adalah kepemilikan. Yang kedua, memiliki warisan yang kekal. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Ketika Bapak Ibu apply ke salah satu bank atau ke jaminan-jaminan yang lain, itu bisa berubah. Ada kalanya kita bisa membayar premi untuk bisa mengklaim ketika kita membutuhkan. Dana itu bisa keluar, tapi kenyataannya tidak sedikit yang mengalami kuciwo. Gimana badan? Karena tidak bisa klaim. Apalagi kalau sudah meminjamkan uang, 1 tahun lagi aku akan berikan, tetapi meleset. Apa yang terjadi? Hubungan bisa retak gara-gara hal tersebut. Tetapi dikatakan, Alkitab menuliskan, sekalipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Meterai yang telah dinyatakan kepada kita itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah keluar. Yang penting, we still on the track. Kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, seberat apapun yang kita alami, Roh Kudus adalah jaminan kita. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan penghiburan, Tuhan akan kasih. Kebutuhan kesembuhan, Tuhan akan kasih. Kebutuhan ekonomi, Tuhan akan kasih. Amin. Bapak Ibu, tepuk tangan aja, tanggung-tanggung. Yes. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, bukan berarti non sewu, aku gak mau jadi tukang jual jamu, mujizat. Aku juga harus dimati loh, aku yang ngotbahkan kok. Aku sih ngomong kok. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya beberapa kali tuh hampir lewat, karena maaf. Waktu saya mau ke, pertama kali saya mau ke mana dan keluarga ke Malaysia. Tiba-tiba saya sakit. Waduh, ini tutup semua, hari libur, saya harus berangkat. Saya ke sana ke Medika, Tuhan ampuni saya, tolong saya. Saya berdoa kok masih mengalir. Darah itu kemarin nggak ada tekstur, Bapak Ibu. Suruh, waduh. Bisa seperti donor darah gratis, darah. Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya berdoa akhirnya, tetapi masih 50-50 dengan obat. Tapi ketika saya sudah pulang, ketika saya mengalaminya lagi, saya bilang, "Mi, tidak takut." Ketika saya maaf, ada di kloset, saya duduk. Perut saya kok nggak nyaman ya, perut saya. Tuhan kok seperti ada menusuk di sini. Saking saya pasar roh, saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba keluar, suruh merah segar gitu, kayak orang mens. Padahal aku nggak pernah mens ya, lagi kan nggak pernah mens. Indonesia, sudah bapak-bapak nggak tegang. Dan ketika itulah Tuhan. Tapi gimana? Aman. Menyembah haleluya 3 hari. Saya tidak minum obat. Terus. Dan itu tidak sekali 2 kali. Ketika tiba-tiba saya itu antara langit dan bumi. Pernah saya ngalami antara langit dan bumi. Mati enggak, hidup enggak. Jadi gak enak, suasana kok gak enak. Kok kayaknya ada sesuatu yang lain. Saya menyembah, pokoknya saya sudah bisa apa yang saya lakukan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roh itu akan membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mungkin bahasanya A sampai Z kesentek, tetapi ketika roh itu menggelora di dalam batin kita, dia akan menggerakkan iman kita, dia akan menggerakkan sendi-sendi kehidupan roh kita untuk dia keluar dari zona itu. Ini kakaknya di kalau Omega ya, biasa Bapak Ibu. Saya kalau ngomong di antara 1000 orang dan 100 orang kok doa gini, karena saya tahu Tuhan itu mengerjakannya tetap sama. Tidak peduli sedikit banyak orang, tetap saja. Haleluya.
Makanya jangan pandang yang lain, pandang saja. Pandang saja kepada Dia yang pandang saja kepada Yesus. Kok berkuasa terus? Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang saja kepada Yesus, hati terhibur. Wah, bodoh mana ya? Udah pernah masa petualangan. Iya, saya ini orang Pantai Kosta, Bapak. Saya dulu diselamatkan dibaptis di Pantai Kosta, bukan di Pantai Kosta loh ya. Tapi di Pantai Kosta. Lek pantai kan lain artinya. Orang Madura masih ngerti. Senyum-senyum saja ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita adalah milik Kristus, kita menerima warisan. Betul ya? Haleluya. Nah, orang yang menerima warisan itu peraupane patingalenipun itu enggak betul tak senengane. Halo. Tapi orang yang sudah terima warisan, wajahnya itu berseri-seri. Sekalipun makeupnya tidak setebal si hari ini, tapi tetap saja suka cita. Kenapa? Aku pilih Tuhan, aku terima warisan. Tidak ada yang bisa menggagalkan kehendak Tuhan dalam hidupku. Hamba Tuhan melayani di desa Ketindan, pojokannya kubur. Gereja-gereja kita kan di pojokannya kubur. Saya nggak tahu kenapa ya, keluarga kami kok jadi juru kunci tiap generasi. Rumah kami yang lama diberkati di kuburan tamanan depannya. Ini kuburan ngarepe rumah kami. Kakak saya Sidoarjo, sampingnya kuburan Sidoarjo. Wah, boyo apa sih? Kok semuanya kami harus mendekatkan diri kepada rahmatullah. Saya dapat berkat sempurna. Makam Islam, makam Kristen, makam Katolik penuh sempurna. Tapi saya tahu, supaya saya menyadari bahwa hidup itu namun ngunjuk toyo. Toyonya apa? Toyo kopi. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberikan meterai tanda kepemilikan. Kita memiliki jaminan warisan yang kekal. Tanda-tanda orang yang telah menyadari dia adalah milik Tuhan yang pertama. Ada kesaksian dalam hati bahwa kita adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Rom 8 ayat 16. Jadi nggak perlu lagi cari identitas lain. Nggih napa mboten? Nek anak muda ditinggal pacare, ojo sakitnya di sini. Cari kehendak Tuhan. Ketika pasangan suami istri mengalami proses, jangan diperuncing. Karena apa? Karena kita milik Yesus, kita milik Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan yang memanggil kita. Karena kita adalah anak. Kalau ada anak, pasti punya jalan keluar. Anak-anak yang sekolah, bapak kita selain bapak jasmani juga punya bapak di surga. Jadi kalau ulangan gak ngerti, sudah belajar, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus aku gak ngerti. Emangnya Mas Agung ini pinter gak? Piye matematikana oleh kursi kelelawar. Bahasa Inggris 6 itu alhamdulillah. Tapi ketika Tuhan memilih kita, saya bisa melayani orang-orang Amerika 1 tahun lebih. Base kami ada Virginia waktu itu. Padahal bahasanya bahasa monyet, yes no, yes no. Tapi Yesus tahu, aku pun tahu. Yang penting Tuhan di dalam semua. Itu sebabnya anak-anak pun harus diajari. Ketika mereka lagi ulangan, mereka dibully di sekolah, ketika mereka mengalami tekanan bersama dengan teman, Roh Kudus adalah jaminan di mana kita adalah anak-anak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun semua orang meninggalkan kita, Yesus
22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, setiap lemah lembut, penguasaan diri. Itu adalah buah Roh Kudus. Itu lagu saya yang saya ciptakan untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus tinggal di dalam batin kita, ada perubahan hidup. Tidak akan ada lagi yang berkata, aku masih seperti yang dulu. Lewis nesu, muncul no barang. Tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi. Apalagi kalau aku masih seperti dulu, ada masalah, aku masih seperti yang dulu. Kalau nangis, bantale teles kabeh. Tidak. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita dan pada dalam hidup kita, perubahan hidup. Sekalipun kita punya proses besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya, tetapi Roh Kudus akan membantu kita untuk melewati tahap demi tahap sehingga perubahan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Yohanes bilang, kamu akan baik-baik saja. Aku berdoa supaya kau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekalipun jiwa kita tersentuh dengan rasa sakit dan kecewa, kita akan tetap baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah yang terakhir, akan memiliki kerinduan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah berdoa 10 hari, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya dinamika kehidupan dari pola Roh Kudus. Kita harus mengalami yang namanya pola kehidupan kodrat ilahi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi semakin jemaat biasa, tetapi kita adalah menjadi murid Kristus, anak-anak Allah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mari pemain musik bisa maju ke depan kembali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan menerai Tuhan, menyadari bahwa saya bukan orang biasa yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita bukan orang yang mudah terkontaminasi dengan keadaan dunia. Karena kita memiliki ciri kodrat ilahi, yaitu emas. Kemanapun emas itu dibuang, tetap nilai kualitas emas tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tidak akan mengubah diri kita. Sekalipun ikan di laut asin, tetapi ketika kita goreng, ikan itu tetap perlu garam. Demikian pula ketika kita hidup di dunia, sekalipun dunia begitu rusak dan hancur, kita tetap memiliki kualitas Kristus. Kita memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Mari sama-sama katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Kiranya pengurapan Roh Kudus, kiranya kita mengurapi Yesus dengan hidup kita. Maka pengurapan itu akan turun. Yesus, ambil komitmen dengan Tuhan sampai akhir. Kiranya kuasa Roh Kudus meneguhkan kita sampai
diri. Tetap fokus sama Yesus. Ada di antara kita yang sedang mengalami yang namanya kondisi hati yang tidak menentu. Ada keputusasaan di dalam batinmu. Ketika kau menghadapi masalah, kau give up, kau menyerah. Tuhan, aku sudah gak kuat lagi. Taruh tanganmu di dada, kau berdoa untuk engkau. Tuhan, kamu lihat dari tempat kediamanmu, tangan-tangan yang tertaruh di dada. Aku berdoa, terima roh kelepasan. Kiranya hadirat Bapa penuh di dalam engkau, di dalam nama Yesus. Apapun yang kau hadapi, yang kau alami, hari ini Bapa mengasihi engkau. Sama seperti anak yang datang kepada Bapa. Demikianlah kita anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, api Roh Kudus yang sedang bergerak dalam hati setiap hati. Kiranya ketika mereka membutuhkan jalan keluar, buka pintu-pintu yang tertutup. Ketika mereka tidak mampu mengatasi persoalan yang mereka hadapi, baik di pekerjaan, di keluarga, di hubungan, hari ini ada jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan ada di dada mereka. Terima kasih Tuhan. Karena kau sedang melihat kekasih-kekasihmu sedang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, ada orang tua yang sedang bergumul tentang anaknya. Tentang anaknya. Dia para nabasyata karena karena kau sedang bergumul tentang masa depan anakmu. Dan kadang kau melihat bahwa kenapa anakku begini ya? Kenapa anakku begini? Taruh tanganmu di dada. Hari ini aku akan berdoa. Bukan aku yang mendoakan, tetapi Yesus, Roh Kudus akan melepaskan engkau. In the name of Jesus. Setiap perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang terngiang di telingamu, hari ini ubahkan Tuhan. Perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu, hari ini ubahkan dalam nama Yesus. Perkataanmu seorang ayah, seorang ibu, adalah perkataan yang memberkati anak-anakmu, memberkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sudah. Bila Allah turut bekerja, yes, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
kehadiran-Mu, semuanya bicara tentang Engkau Yesus. Semuanya bicara tentang Roh Kudus, Bapa yang kekal, tidak ada yang lain. Engkau melawati umat-Mu dari tempat ini sampai mereka pulang ke tempat masing-masing. Sampai mereka ke sekolah, ke pekerjaan, ke pelayanan. Ada Roh Allah yang sedang bekerja di dia pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya akan kembali kepada Ibu kembali. Hari ini di sekolah minggu, anak-anak sedang belajar tentang hari Pentakosta. Tapi ada yang belum paham apa itu Pentakosta. Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini temanya Pentakosta. Itu hari apa ya? Hari itu waktu Roh Kudus turun, tapi aku belum tahu juga sih. Aku pernah dengar ada api di kepala. Jangan-jangan kepala murid-murid terbakar. Hihihi, lucu kamu. Itu bukan api beneran. Itu tanda kehadiran Roh Kudus. Anak-anak, mau tahu tentang hari Pentakosta? Ayo ikut aku ke masa Alkitab. Wah, buku ajaib. Ini kayak superbook. Yuk kita masuk. Anak-anak tiba di masa alam. Di sebuah ruangan, para murid Yesus sedang berdoa dan menunggu janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita harus tetap berdoa ya. Tuhan Yesus berjanji mengirim Roh Kudus sebagai penolong kita. Iya, walaupun Yesus sudah naik ke surga, kita tidak sendirian. Itu murid-murid Yesus. Kita ada di masa Alkitab. Keren banget. Aku datang memberi kuasa. Jangan takut, kalian akan menjadi saksiku. Yohanes, kamu lihat itu. Aku merasa kuat dan berani. Kita harus keluar dan memberitakan tentang Yesus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, para murid menjadi berani. Petrus berdiri dan mulai memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Hai semua, dengarkan. Yesus yang mati di salib sekarang hidup. Dialah Tuhan. Jangan heran, kami tidak mahu. Ini kuasa Roh Kudus. Loh, aku dengar dia bicara dalam bahasaku. Itu aneh, tapi luar biasa. Wah, Roh Kudus membuat mereka berani. Dulu takut, sekarang mereka berani cerita tentang Tuhan. Aku juga mau seperti mereka. Iya, kita juga bisa dipakai Tuhan. Petualangan sudah selesai.
Kini hati mereka penuh semangat baru. Roh Kudus telah hadir untuk kita semua. Anak-anak, perjalanan kalian sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kembali. Seru banget. Sekarang aku mengerti Pantekosta itu apa. Hari turunnya Roh Kudus ke murid-murid. Kita juga bisa minta Roh Kudus untuk bantu kita, supaya jadi anak yang berani, baik, dan suka cerita tentang Yesus. Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa, keberanian, dan sukacita. Mari kita jadi anak-anak yang mau dipakai Tuhan.
Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali buat anak-anak kita. Anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat dari Pantekosta kepada kita semua. Mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Rasakan kuasa, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan rumah lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan abadi. Rasakan kuasa Allah. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api, api sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan abadi. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan abadi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan abadi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu surga dan abadi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya akan membacakan pengumuman selama sepekan. Ibadah jadwal sepekan kembali seperti sedia kala. Di hari Senin, di hari Selasa jam 16.30 ada kaum wanita Sipora. Di hari Kamis ada ibadah doa umum. Di hari Jumat ada jam 12 siang ada doa puasa. Jam 5 sore ada mesbah keluarga. Dan pada Jumat 13 Juni ini akan ada di tempat rumah keluarga Bapak Sony Kali di Griwoyo Karangploso, Malang. Hari Sabtu ada ibadah Joshua Generation jam 5. Hari Minggu kembali seperti biasa jam 7 Alpha Omega Kids, jam 8 ibadah raya, dan jam 16.30 ibadah raya yang kedua. Semua ada di warta jemaat, Bapak Ibu bisa melihat. Dan informasi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Pantekosta. Hari kemenangan. Saudara sudah dimeteraikan? Yakin sudah dimeteraikan? Harus yakin saudara. Kalau kita nggak yakin gimana kita ini? Begitu banyak tantangan di depan kita, tetapi percaya firman Tuhan sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Agung, Tuhan berkati sudah memberikan waktu buat kita di tempat ini dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Setelah ini Bapak Ibu
ibadah selesai, kami mengundang kita semua ke Allah untuk menikmati sukacita kita bersama-sama dalam seluruh rangkaian yang sudah kita lewati sepanjang beberapa hari kemarin ya. Tuhan sudah pelihara dan Tuhan sudah memberkati, dan ini sukacita kita semua. Bapak Ibu sudah membawa apa yang bisa kita nikmati, mari kita nikmati bersama. Jangan ada yang pulang. Pak Pendeta mohon nanti bersama dengan jemaat menikmati perjamuan kasih bersama. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bumi
keluarga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. kiranya hidup kami tetap ada di dalam kemuliaan-Mu, Amin. Tuhan. Sampai kami memperoleh sepenuh-penuhnya. Dan Roh Kudus adalah meterai dalam hidup kami untuk kami tetap berada di dalam kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, diberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai kehidupannya lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan melayani Tuhan, berkati keluarga, jemaat Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Dan diberkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat ini dalam hari Pantekosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kami pun mengalami anak-anak sekolah minggu, pelayan altar, Tuhan sampai kepada jemaat-Mu, semua kami diberkati Amin. dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Seluruh kegiatan ibadah yang akan kami lakukan kembali Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati semua kegiatan kerja, usaha, pendidikan, jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati. Amin. Setiap persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan, Tuhan juga memberkati. Amin. Terima kasih, terima kasih. Dalam sukacita kami bersama, sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih bersama. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati, dan kami semua sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Allah ada bagi kami. Tutup bungkus kami, tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Dan sepanjang hari berjalan, sepanjang minggu berjalan, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskan apa yang akan kami terima Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk kami pakai, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kembali kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita pulang dan bawa segala berkat kemurahan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Pantekosta. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan bersalaman. Ucapkan selamat hari Pantekosta. Dan anak-anak sekolah minggu, setelah anak-anak sekolah minggu, para sesepuh ya, para lansia boleh ikut ke belakang yang sudah merasa lansia. Yuk ya. Oke, anak-anak boleh di luar, boleh ke belakang. Para senior, oke. Oh, foto bersama dulu kan? Oke. Sambil mama, papa. Anak-anak mau foto bersama dulu. Ayo. Ya, oke. Silakan. Berfoto dengan semua. Oke. Ya, Pak Agung boleh dulu kali. Oke. Mari, pemusik silakan bergabung. Oke. Tamborin. Oke. Kita bersukacita bersama. Oke, kalau lupa. Pak, amin. Oke. Mari pemusik. Oke. Ya. Puji Tuhan. Kasih. Oh, mari Pak Agung. Mari bergabung dengan tim hari ini. Ya, puji Tuhan. Oke, senyumnya. 1, 2. Tuh, wah, tuh, tis.
tenang ya. Oke. Sudah? Oke, membahas 1, 2, 3. Wah, puji Tuhan. Mari, boleh langsung anak-anak. Anak-anak sudah dari pagi. Silakan anak-anak. Mari para saya kalau bilang lansia tuh nggak enak ya. Mari.